Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang anggaran piutang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu ada Muhammad Patrialis Akbar, Fitriah Handayani, Ilmi Syarifuddin, Ulfa Afifa, dan Azwar. Yang pertama yaitu ada anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Lanjut ada piutang. Piutang timbul dari penjualan barang, jasa karena terdapat kebijakan secara kredit menurut Barituan. Next. Anggaran piutang. Anggaran piutang itu sendiri adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran secara garis besar. Proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua. A. Dari atas ke bawah. Top down. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawan agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah. Yang pertama, metode kemampuan. Yang kedua, metode pembagian semena-mena. Yang ketiga, metode presentasi penjualan. Yang keempat, melihat pesaing. Yang kelima, pembagian investasi. B. Dari bawah ke atas, bottom up, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas. 1. Metode tujuan dan tugas. Yang kedua, metode pengembalian berkala. Yang ketiga, metode perhitungan kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hilmi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 metode ini. Yang pertama itu metode tujuan dan
tugas observatif ASN metode. Metode ini berfokus pada tujuan dan tugas yang harus dicapai oleh organisasi. Anggaran disusun berdasarkan tugas dan tujuan tersebut. Kedua, yaitu metode pengambilan berkala atau layout planning. Metode ini berfokus pada pengambilan berkala dari investasi atau proyek. Anggaran disusun berdasarkan pengambilan yang diharapkan dari investasi atau proyek tersebut. Tiga, metode perhitungan kuantitatif atau quantitative models. Model ini menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung anggaran. Metode ini bisa berupa model statistik, model ekonomi, atau model lain yang menggunakan data dan algoritma matematika. Beberapa langkah dalam menyusun anggaran piutang antara lain menentukan besarnya jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka tertentu. Lalu menentukan besarnya debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. 3. Mengetahui atau mengidentifikasi besarnya term of payment. Lalu perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Terakhir, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis piutang. Jenis piutang terdiri dari piutang surat berharga, beban dibayar di muka, setoran jaminan, piutang pajak, piutang usaha, dan piutang wesel. Selanjutnya ada pengelolaan piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencanakan jumlah dan pengumpulan piutangnya. Buatlah daftar piutang dengan rinci, setidaknya meliputi informasi seperti nama, tanggal piutang, tanggal jatuh tempo, jumlah terutang, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi untuk menagih. Kemudian pengendalian piutang. Kendalikan piutang perusahaan kita dengan beberapa cara. Yang pertama ada menyaring pelanggan mana yang dapat memperoleh piutang. Yang kedua menentukan resiko kredit. Yang ketiga menentukan return atau potongan-potongan kredit. Yang keempat menetapkan ketentuan untuk menghadapi piutang yang menunggak. Yang kelima melaksanakan administrasi yang berhubung dengan penarikan kredit. Kemudian yang ketiga ada penggunaan rasio. Untuk menilai efisiensi pengumpulan piutang, Anda dapat menghitung perputaran piutangnya. Perputaran piutang adalah lamanya atau periode waktu dari dana piutang tersebut. Jika rata-rata waktu pengumpulan piutang lebih lama dibandingkan dengan batasan pembayaran, maka artinya pengumpulan piutang yang kita atau perusahaan kita lakukan kurang efisien. Next. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran piutang. Antara lain yang pertama ada dapat memperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Kemudian yang kedua dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga ada dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Seperti yang tertera yaitu ada PT Sejahtera memiliki data realisasi dan anggaran jual sama tahun 2016 sebagai berikut. Realisasi penjualan Desember tahun 2015 yaitu sebesar 80 juta. Anggaran jualan Januari yaitu 85 juta.
Februari yaitu 90 juta dan bulan Maret yaitu 95 juta. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih atau bad debts dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Hitunglah yang satu, anggaran piutang bersih, kedua, taksiran piutang tak tertagih, ketiga, anggaran piutang usaha. Solusi yang pertama yaitu untuk menghitung anggaran piutang usaha bersih pada bulan Januari, yaitu 9% dikali 80 juta ditambah 49% dikali 80 juta, sama dengan 48.650.000. Bulan Februari yaitu 9% dikali 85 juta ditambah 49% dikali 90 juta, itu sama dengan 51.750.000. Bulan Maret yaitu 9% dikali 90 juta ditambah 49% dikali 95 juta, itu sama dengan 54.650.000. Yang kedua yaitu perhitungan taksiran piutang tak tertagih pada bulan Desember yaitu 1% dikali 80 juta sama dengan 800.000. Pada bulan Januari itu 1% dikali 85 juta sama dengan 850.000. Pada bulan Februari yaitu 1% dikali 90 juta yaitu sama dengan 900.000. Kemudian pada bulan Maret yaitu 1% dikali 95 juta sama dengan 950.000. Yang ketiga yaitu menghitung anggaran piutang usaha. Dapat dihitung dengan sebagai berikut. Pada Januari itu 10% dikali 80 juta ditambah 50% dikali 85 juta sama dengan 50.500.000. Pada bulan Februari 10% dikali 85 juta ditambah 50% dikali 90 juta sama dengan 53.500.000. Lalu kemudian pada bulan Maret yaitu 10% dikali 90 juta ditambah 50% dikali 95 juta sama dengan 56.500.000. Kesimpulan, anggaran piutang ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang sejumlah piutang dan perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Maka dari itu, perlunya anggaran piutang disusun karena anggaran piutang merupakan dasar penyusunan anggaran kas, di mana yang kita ketahui bahwa kas menentukan operasional perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah atau kurangnya mohon maaf. Hari ini presentasi yang tidak hadir yaitu Azwar. Selanjutnya akan dipresentasikan mengenai review jurnal. Analisis penerimaan kas menggunakan metode anggaran pengumpulan piutang pada toko 39. Latar belakang. Toko 39 masih menggunakan sistem manual untuk mengelola data piutang, yang mengakibatkan pengelolaan data piutang yang buruk dan kurangnya informasi yang jelas tentang jumlah pembayaran pelanggan bulan ini dan siapa saja yang sudah membayar.
Toko 39 juga menerima penjualan kredit, tetapi masih menggunakan sistem manual. Laporan pengumpulan piutang tidak ada, penerima piutang tidak direncanakan dengan baik, dan informasi penerimaan piutang masih diurus secara manual. Sulit untuk mengevaluasi kondisi pengumpulan piutang karena sistem manual mencatat piutang yang diterima hanya berdasarkan jumlah yang diterima tanpa mempertimbangkan tanggal jatuh tempo. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi analisis penerimaan kas dari piutang dagang berbasis desktop. Yang kedua, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Toko 39 dalam hal pengumpulan piutang. Metode yang digunakan jurnal ini adalah metodologi studi pustaka, observasi dan wawancara, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Hasil dan pembahasannya adalah hasil menunjukkan bahwa sistem informasi analisis penerimaan kas dengan metode anggaran pengumpulan piutang di Toko 39 berhasil. Semua fitur dan fungsi aplikasi berjalan dengan baik tanpa error dengan menggunakan metode anggaran pengumpulan piutang dalam aplikasi. Pihak toko dapat membuat laporan seperti laporan daftar kreditur dan laporan bulanan untuk menilai penerimaan kas dari piutang dagang. Penggunaan metode ini memudahkan pihak toko untuk merencanakan target pengumpulan piutang bulanan berdasarkan pengalaman sebelumnya yang dapat membantu. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode anggaran pengumpulan piutang, aplikasi yang dirancang dapat memberikan informasi bermanfaat bagi pihak toko seperti laporan daftar kreditur, laporan realisasi, pengumpulan piutang bulanan, dan laporan yang dibandingkan dengan target anggaran. Penggunaan metode ini membantu pihak dalam merencanakan target pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Review jurnal. Peran unit billing dan payment collecting dalam melakukan penagihan piutang IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Retail Medan. Latar belakang berfokus pada pentingnya unit billing dan payment collecting dalam mengelola piutang IndiHome. Piutang ini terdiri dari tagihan bulanan yang harus dibayar oleh pelanggan IndiHome untuk jasa telekomunikasi yang digunakan. Unit billing dan payment collecting memiliki tugas untuk mengumpulkan data pelanggan, mengecek status pembayaran tagihan, dan melakukan penagihan secara langsung ke alamat pelanggan. Mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan pemberitahuan denda, pemutusan layanan, atau isolir jika pelanggan tidak melunasi tagihan hingga waktu yang sudah ditentukan. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, pengamatan menyeluruh, serta wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan unit. Tahapan analisis data dimulai dari mereduksi data, kemudian menganalisis keterangan dan informasi, serta kesesuaian antara landasan SOP yang diterapkan di perusahaan dan informasi yang didapatkan. Hasil bahwa proses billing dan payment collection dalam penagihan pembayaran berperan penting untuk menagih hutang pelanggan IndiHome. Prosesnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, penagihan yang akurat. Proses penagihan unit memastikan bahwa pelanggan ditagih secara akurat atas layanan mereka. Yang kedua, tim pemberitahuan cepat. Perusahaan mengirim pemberitahuan tepat waktu kepada pelanggan tentang saldo terutang mereka. Yang ketiga, opsi pembayaran.
Perusahaan menyediakan berbagai opsi pembayaran, termasuk perbankan online, kartu kredit, dan pembayaran tunai. Kesimpulan, pentingnya proses penagihan dan pembayaran unit yang efektif dalam menagih hutang dari pelanggan IndiHome. Perusahaan dapat meningkatkan proses dengan menerapkan sistem penagihan yang lebih efisien, menyediakan opsi pembayaran secara lebih fleksibel, dan meningkatkan komunikasi pelanggan dan mekanisme umpan balik. Baik. Lalu ada jurnal yang telah saya review, itu berjudul Pengelolaan Piutang Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di Indonesia oleh Winda Yuni Astuti dan Yakob Sijabat. Fenomena pengelola piutang yang baik berguna untuk memantau piutang perusahaan. Cepat atau lambatnya pengelolaan piutang akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan. Agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan harus memiliki pengelolaan piutang yang baik. Cara yang digunakan untuk menghitung rasio piutang atau rasio perputaran piutang, rata-rata piutang, dan rata-rata pengumpulan piutang. Literatur. Jurnal mengacu pada literatur yang relevan tentang permasalahan pengelolaan piutang dari beberapa pendapat ahli. Beberapa referensi yang disebutkan dalam teks adalah diantaranya swasta pada tahun 2010, Nuruzaiman dan Arifin 2008, Munawir 2002, Adam et al. 2015, Tahumang et al. 2017, Priyanto 2011, Kusnadi 2001. Metodologi. Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif yang membandingkan analisis pengelolaan piutang antara perusahaan sejenis. Dalam sektor konsumsi, bidang makanan dan minuman, pendekatan ini menggunakan teknik analisis deskriptif atau statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menggeneralisir, melainkan untuk menjelaskan yang diteliti. Hasil bisa dilihat, ini ada tabel ya. Perusahaannya ini itu Mayora, saya lupa, Ultramek Jaya kalau nggak salah. Nah, dapat dilihat bahwa PT Mayora Indah Tbk atau Mayor memiliki rata-rata piutang terbesar yang kemudian diikuti secara berurutan berdasarkan jumlah rata-rata piutang oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF di urutan kedua, lalu Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya Milk Tbk di urutan ketiga, yang dimana angkanya semakin signifikan naik ya. Dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di urutan kelima dengan jumlah rata-rata piutang terkecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Mayora Indah sampai mana tadi? Tbk melakukan penjualan kredit dengan kuantitas
terbesar dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis keuangan ke-6 perusahaan subsektor makanan dan minuman tersebut selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi perusahaan, khususnya permasalahan pengelolaan piutang. Jumlah rata-rata piutang PT Mayora Tbk, Indah Tbk, merupakan terbesar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Meskipun memiliki jumlah rata-rata piutang yang terbesar, PT Mayora Indah Tbk memiliki tingkat perputaran piutang terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan piutangnya masih kalah dengan perusahaan lainnya dan dapat menyebabkan piutang tak tertagih. Rata-rata tingkat perputaran piutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada pada posisi tercepat di antara 5 perusahaan lainnya. Meskipun jumlah rata-rata piutang PT Indofood sektor Sukses Makmur Tbk lebih sedikit daripada PT Mayora Indah Tbk, tetapi adanya manajemen piutang yang baik dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk membuat pengembalian piutang menjadi kas kembali lebih cepat. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terakhir yaitu 3, rata-rata pengumpulan piutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada di posisi yang paling cepat di antara 5 perusahaan lainnya. Perusahaan mengendalikan dengan baik bagaimana cara penagihan piutang kepada pelanggan sehingga penyelesaian piutang perusahaan dapat dilakukan dengan cepat. Review jurnal. Jurnal Analisis Akuntansi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Besar UABUN BA 99.05. Latar belakang, fokus penelitian ini adalah analisis akuntansi piutang, transfer ke daerah, dan dana desa yang diselenggarakan oleh UABUN BA 999.05. Latar belakang penelitian ini mencakup hal berikut: sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak tahun 1999. Daerah otonom memiliki hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Setiap tahun, pemerintah memberikan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dalam APBN untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tujuan transfer ini adalah untuk memastikan bahwa semua daerah menerima pelayanan publik secara merata. Kebijakan akuntansi TKDD dikelola oleh DJPK UABUN BA 99.05 dengan mengacu pada peraturan terkait seperti PMK. Metodologinya yaitu pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara untuk mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisis dengan memperbandingkan kebijakan dan penerapannya. Tujuan analisis ini yaitu untuk menganalisis penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk akun piutang transfer ke daerah dan dana desa yang diselenggarakan oleh UABUN BA 99.05. Yang kedua yaitu membandingkan antara kebijakan akuntansi piutang transfer ke daerah dan dana desa dengan praktik yang diselenggarakan oleh UABUN BA 99.05. Hasil dan pembahasan. Analisis kebijakan akuntansi TKDD BUN BA 99.05 mencakup pengakuan dan pencatatan piutang transfer ke dana desa dan daerah. Piutang diidentifikasikan berdasarkan penetapan lebih salur atau lebih bayar melalui PMK atau dokumen tambahan. Penetapan lebih bayar untuk DBH, DAK non-fisik, DKDIY, dan dana BOS.
antara lain menyumbang pengakuan dan penyelesaian piutang TKDD periode 2019 sampai 2021. Hasilnya adalah bahwa pengakuan dan penetapan piutang TKDD telah sesuai dengan peraturan dan studi sebelumnya. Nilai nominal dokumen penetapan digunakan untuk menghitung piutang. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Secara umum, peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Nomor 83 PMK 05 tahun 2018 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa, telah digunakan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan piutang TKDD. Pengakuan piutang TKDD dilakukan berdasarkan dokumen penetapan lebih salur atau lebih bayar, seperti PMK, nota dinas, dan berita acara verifikasi. Penyaluran ini dilakukan ke rekening kas negara untuk menyelesaikan piutang. Piutang transfer dihitung berdasarkan perhitungan dan verifikasi KPA, sedangkan piutang TKDD dihitung sebesar nilai nominal sesuai dokumen penetapan. Dalam hal pencatatan akun untuk transaksi piutang TKDD, ada perbedaan antara kebijakan akuntansi yang diatur oleh UABUN BA 99.05 dan praktik yang diselenggarakan oleh aplikasi pencatatan terintegrasi. Ya, selanjutnya review jurnal, pembuatan serta penerapan sistem pengendalian biaya dan pencatatan piutang konsumen pada PT Mulia Realty Batindo. Abstrak. Seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks, perusahaan developer real estate menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Begitu pula dengan PT Mulia Realty Batindo. PT Mulia Realty Batindo perlu mengelola sumber daya keuangan yang mereka miliki dengan bijak untuk mengatasi ketidakpastian dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Setelah melakukan proses wawancara, observasi, dan komunikasi, ditemukan beberapa permasalahan keuangan pada proses bisnis seperti anggaran yang sering over budget dan pencatatan piutang yang masih dilakukan secara manual. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat sistem pengendalian biaya atau cost control, serta sistem pencatatan piutang konsumen bagi PT Mulia Realty Batindo. Sistem cost control dan sistem kartu piutang konsumen dibuat dalam bentuk Microsoft Excel dan diterapkan oleh perusahaan selama kurang lebih 1 bulan. Hasil dari implementasi yang telah dilakukan yaitu pengeluaran perusahaan menjadi lebih terkendali dan terestimasi, serta penagihan yang dilakukan menjadi lebih teratur sehingga konsumen yang menunggak dapat melakukan pembayaran secepatnya. Hasil ini dianggap berhasil karena mendapatkan respon baik dari pihak perusahaan. Kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan sistem cost control dan kartu piutang konsumen berbasis digital. Implementasi sistem ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap efektivitas sistem yang diimplementasikan dalam mengendalikan biaya dan memantau pembayaran konsumen secara lebih efektif. Hasil penelitiannya, implementasi sistem kontrol dan kartu piutang konsumen berbasis digital membantu PT Mulia Realty Batindo dalam mengendalikan biaya dan memantau pembayaran konsumen secara lebih efektif. Hal ini membuat manajemen keuangan perusahaan menjadi lebih tertata dan mengurangi risiko tunggakan. Implementasi ini dianggap berhasil dan diharapkan dapat terus dikembangkan ke depannya. Kesimpulannya, implementasi sistem cost control dan kartu piutang konsumen berbasis digital telah membantu PT Mulia Realty Batindo dalam mengatasi tantangan keuangan yang signifikan, terutama dalam pengendalian biaya dan pencatatan piutang konsumen. Dengan menggunakan Microsoft Excel, perusahaan berhasil meningkatkan efektivitas manajemen keuangan, mengurangi risiko tunggakan, dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Implementasi ini dianggap berhasil dan diharapkan dapat terus dikembangkan ke depannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, menghemat pengeluaran perusahaan,
dalam mengurangi pengeluaran perusahaan dalam pengadaan aktiva tetap, terutama dalam hal pembiayaan kendaraan. Selain itu, pertumbuhan laba perusahaan dapat dinilai dari kenaikan atau penurunan laba per tahun. Dengan pembiayaan aktiva tetap melalui leasing lebih menguntungkan daripada hutang jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive analysis dengan mengumpulan data dari kepustakaan dan lapangan. Oleh karena itu, pembiayaan melalui leasing merupakan pilihan yang tetap menguntungkan bagi perusahaan dalam pengadaan aktiva tetap. Demikian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan yang lainnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.